Hari ini saya akan mengajak sobat semua untuk merasakan apa yang saya rasakan mengenai Kia Travelo ambulan. Dan memang sudah banyak yang beredar ambulan Travelo, tapi itu versi yang lama. Ini adalah versi yang facelift dan apa yang saya rasakan di Kia ambulan. Nah, sekarang sambil mengetes si ambulan Travelo ini, kita akan mengajak sobat semuanya ke pakarnya ambulan di Rumah Sakit Al Islam Bandung. Jadi di situ juga kita membandingkan dengan high-S, dengan tipe yang transport seperti APV. Dan bagaimanakah pendapat dari pakar ambulan tentang perambulanan di Indonesia? Dia hatam banget. Dan bagaimanakah dia impresinya mengenai ambulan di Kia Travelo? Yuk, kita capcus! Sebelum kita nyampe ke Rumah Sakit Al Islam, saya akan cerita dulu nih gimana rasanya berkendara pakai Kia Travelo ambulan. Dan ambulan itu harus sigap, respon mesinnya bagus, dan dia juga bisa mengatasi kemacetan. Jadi harus cukup cukup gesit untuk mengarungi kemacetan yang ada di kota. Dan yang saya rasakan di Kia Travelo, mesinnya memang tidak segahar dari high-S, tidak segahar dari APV, cuman ini cukup banget. Dan untuk seukuran spek internasional, karena memang spek internasional dibutuhkan ruang kabin ambulan yang gede, ini cukup banget untuk masuk-masuk di kemacetan lalu lintas di Bandung. Ini yang saya rasakan ya. Udah gitu, AC-nya dingin, koplingnya empuk, terus juga presnelengnya enak dipakainya. Udah gitu kan ini solar ya, yang pasti solar itu pasti irit. Suspensinya juga empuk by the way, jadi untuk yang di belakang itu bisa dengan nyaman gitu, apalagi pasien dengan yang dengan patah tulang gitu, itu goncangannya tidak begitu terasa untuk di Kia Travelo. Ini kelebihannya, makanya dari dulu Kia Travelo itu dipakai di rumah sakit itu karena memang mobilnya empuk, nyaman, dan memang sesuai dengan standar kabin untuk spek internasional yang ada. Untuk penanggulangan tindakan pertama, Kia Travelo ini sangat cukup. Posisi duduknya juga tinggi, visibilitas ke depan bagus. Jadi kalau keluar kota ini tidak akan capek untuk drivernya. Nah, ini sekarang saya coba di kecepatan tinggi, ini cukup nyaman juga nih. Remnya sigap, remnya benar-benar sigap untuk sebuah Kia Travelo yang gede. Nah, tuh suspensinya juga empuk. Jadi untuk yang driver nggak akan merasa sampai, pantesan ini dipakai sama rumah sakit yang dulu gitu. Kita bandingkan sama di Rumah Sakit Al Islam itu seperti apa. Ketemu teman saya sana. Ini ketemu sama orangnya. Om, gimana kabarnya? Asik. Cobain. Baru nih? Barulah. Oh. Kan biasanya udah pakai high-S, udah pakai APV, cobain yang baru. Yang Travelo. Dari dulu menghilang. Dulu ada, ini udah sempat menghilang. Nah, ini kan yang udah faceliftnya. Cobain sama pakar ambulan. Saya tuh lupa. Apa? Belum kenalin. Oh, iya. Ini namanya Sandi, ada di Rumah Sakit Al Islam. Buka dulu dong dikit dong, buka dikit biar tahu. Nah, ambulan. Oh, ini masih baru. Masih netral. Nah, sekarang saya harus pakai masker lagi. Ini kan lingkungan rumah sakit, jadi kita apalagi sekarang kan di lingkungan publik harus pakai masker ya. Iya. Sekarang ya. Gimana? Physical distancingnya nih. Iya, ada physical distancing. Ini juga sama kayak AS, ada kayak gini ya? Iya, bisa 3 seat. Bisa 3 seat ya? 3 orang. Ini bisa nih. Nah, ini bisa nih. Jadi saya bisa lebih seleket sama Sandi. Coba segesit-gesitnya supir ambulan. Saya pengen tahu dipakainya kan kalau driver ambulan tuh benar-benar harus gesit dan sigap gitu. Ya. Pakai Travelo gimana rasanya? Enak sih visibilitasnya. Enak ya? Enak. Nah, jujur aja, tenaganya gimana? Kalau tenaga sih lebih ke ini ya, gimana? Torsi ya? Torsinya kurang ya? Torsinya justru gede, tapi speednya akselerasinya memang. Tapi kalau untuk bawa pasien enak. Nggak terlalu buruk gitu ya. Nggak terlalu ngejungkit.
Ya kan kadang-kadang suka kalau pas akselerasi tuh kaget gitu ya. Iya. Gitu. Kalau ini memang di bawahnya lebih slow ya kayaknya ya. Iya, smooth. Perpindahan gigi sih enak. Pindah gigi enak. Kopling Paling enak enteng. enteng ya? Iya. HS enteng yang mana? HS juga enteng sih, cuman ya karena usia juga ya jadi berat. Tapi emang HS cukup agak berat sih dibanding ini kayak pakai mobil kecil ini. Kecil ya? Iya. Kayak pakai mobil MPV lah. Kalau ini kelasnya udah beda. Ayunannya enak tadi situ. Iya. Biasanya kalau pakai mobil yang kecil itu Bruk gitu ya? loncat-loncat itu. Pantesan ya dulu ya. Ini teh Travelo dulu dipakai. kita tuh pakai Travelo dari tahun 2008 ya, dari sebelumnya sampai terakhir 2018, karena di saat itu mau beli Travelo tuh ya itu susah barangnya. Spare part ya dari dulu Karena dulu kendalanya di spare part. Tapi sampai sekarang pun saya masih lihat Travelo yang masih dipakai ya. Masih banyak. Itu kenapa deh? Dulu Travelo memang jadi andalan ini rumah sakit atau gimana? Dulu Travelo tuh paling pas buat ambulan sebelum ada HIS. Oh gitu. Dari posisi postur body ya, dalamannya udah paling cocok untuk penanganan pasien di dalam kabinnya ya. Tindakan gitu masih bisa ya? Buat mobil-mobil yang sekarang kan ya kebanyakan kan, maaf ya sebut sekarang nggak apa-apa. ABV, Luxio, Grand Max, terus Evalia, itu lebih ke transport buat kalau buat tindakan sih ini lebih pas. Kalau sekarang berarti karena dulu ya Kia sempat menghilang, Ya sudah, makanya menghilang ya gitu ya, jadi peredaran. langsung ke HIS atau enggak Hyundai Catchwan Mas berhenti. cuman ya begitu. Sekarang ya semoga aja. Sekarang ini San, jadi Kia itu sudah berbeda, udah dipegang sama Indomobil dan kereta Indo Arta. Jadi spare partnya sudah dijamin. Kayak gitu. Nggak kayak dulu lagi. Nggak kayak dulu. Akhirnya. Tapi ini kayak perasaan kayak lebih tinggi ya naiknya ya San ya? Iya. Daripada HIS. Lebih tinggi ya? Berarti kalau banjir-banjir gitu aman dong? Aman sih seharusnya. Tapi dulu katanya punya cerita ya, kalau ini kalau pas banjir itu agak masuk ke ini ya, agak masuk ke dalam saringan udara. Karena intake-nya di bawah. Intake di bawah. Ya, filter udaranya tuh dia nyimpennya di bawah. Nah, saya teh dapat informasi si intake-nya udaranya itu udah dipindah sedikit ke atas, jadi lebih aman untuk menerjang banjir. Gitu. Karena ini kan facelift. Facelift udah baru. Terus apa lagi? Apa yang Sandi rasain pas lagi nyetir, atau kalau enggak dari luarnya kok beda ya? Ini enaknya di sini gitu. Ada nggak untuk si Travelo? Tambahan fog lamp sih lebih bagus kayaknya. Ya juga ya. Tapi ada kok. Ini ada kalau mau. Tapi untuk kaki-kaki enak. Kaki-kaki enak ya. Ini dari tadi dari sejajalan Sandi itu ngomongnya suspensinya enak. Jadi kalau bawa fraktur Ya. itu enak. Kita kan bawa pasien nih. Beda sama orang normal sehat, mau rusak mau jelek gimana. Sikat. Kalau pasien kan sensitif. Dengan ayunan jalanan tuh sangat sensitif. Apalagi pasien yang fraktur, patah bagian tulang apalah itu. Kalau bawa kayak itu ya udahlah. Suspensi keras mungkin Bukan pasiennya ngejelekin bisa ya, bukan ngejelekin, gitu kan. Bukan ngejelekin. Tapi ini serius. Makanya dari dulu tuh Travelo paling kepake. Travelo nggak pakai ya? Serius. Untuk ambulan ya? Sebelum ada HIS. Tapi kan gini San. Jadi selama ini sekarang ya gitu ya, setelah ini menghilang gitu nggak tahu kemana. Ya. Jadi setelah mobil kecil langsung ke yang paling gede. Paling gede. Nggak ada tengahnya. Tengahnya Hyundai, cuman jarang. Hyundai jarang ya? Cuman masih pamornya kurang. Pamornya masih kurang. Tapi kalau Travelo masuk lagi, dia nggak usah nyari pamor lagi. Iya juga sih. Dia udah punya historinya lebih jauh. Sudah terbukti lagi ya. Dulu saya juga tadi tanya-tanya sama Mamang Sandi. Mamang Sandi tadi lihat track recordnya gitu ya untuk Kia Travelo
selama dipakai tuh tahun 2010 ya kalau nggak salah ya? 2010 sampai ke tahun 2018. sampai sekarang juga masih ada. Sampai sekarang dipakai cuman di rumah sakit ibu dan anak. Ini kan pusat rumah sakit umumnya. Sampai sekarang masih dipakai itu Travelo. Cuman dihibahkan ke rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit Al Islam. Kendalanya apa dulu Travelo? Nomor 1 sih AC. AC ya? Iyalah zaman dulu. Tapi yang ini kayaknya udah berubah ya, udah improvement. Kayaknya enggak. Smog, udah sih. Pak Suryo sini, jelasin ini gimana ceritanya. Nah, ini Pak Suryo di tengah, Pak Suryo. Oh iya. Nah, kita pulang. Dadah. Ya, Pak Suryo itu dari Kia Siloam Bandung. Nah, jelasin AC-nya udah ada improving nggak? Untuk yang terbaru sudah ada improvingnya. Sudah Jadi ada dia improving. lebih aman lah. Kalau yang lama memang mungkin kita belum setting untuk selangnya dan lain-lain. Kalau sekarang pipa-pipanya sudah teratur, mungkin lebih baik, jauh lebih baik dari yang lama. Lebih baik ya? Iya. Ya baik. Dulu emang masalahnya di selang. Masalahnya pipa sambungan ke bagian blower ke belakang. Oh, gitu. Terus waktu itu kan AC. Intake tadi udah diperbaiki ya Pak Suryo ya? Sudah. Sudah diperbaiki. Apalagi yang sudah di-improving lagi? Booster rem. Booster rem. Booster rem masih sudah. Sudah. Dan yang pasti spare part juga sudah tidak ada masalah. Movingnya udah cepat. Sudah ya. cepat lah. Ah, dulu kan gitu Sudah Pak ready, Suryo. Ya. Dulu kendalanya gitu Pak. Ya. Saya Gimana nih sekarang nih Kia nih? Kalau sekarang jauh lebih baik. Jauh lebih baik, kita juga bisa menjamin ketersediaan spare part kita untuk Travelo, khususnya ini ya, ambulans ya. Karena kan emang dia mobilisasinya cukup rutin tinggi ya. Cukup tinggi. Jadi kita memang siap untuk menyediakan spare part untuk mobil ini, Travelo ini. Ready ya, bener ya? Ready. Ah, benar. Tuh, jadi kalau yang mau beli Travelo udah nggak perlu ragu lagi karena Kia tuh udah dipegang sama Indo Mobil. Indomobil sekarang Kia itu ya namanya ya Creta Indo Arta. Nah kita di Bandung ini kita dealer sebagai main dealer untuk di wilayah Jawa Barat ya, dipegang oleh Siloam Motor. Oh, Siloam Motor. Nah, terus untuk garansi gimana nih Mas Suryo? Garansi apa nih? Garansi spare part. Garansi spare part kita bisa buatkan itu. Nanti kita diskusikan. Kalau memang butuh garansi, kita akan siapkan bahwa kita bisa menjamin spare part berapa lama kita siap. Selalu ready ya. Ready. Nah, Ready. ya udah bener. Ready kok, tenang aja. Harus ready. Harus ready lah. Karena kalau nggak sinkron kitanya susah ya. Iya. Jual. Sip, harganya berapa nih? Harga price list kita buka di harga 395 juta. 395. Iya, dengan standar internasional. Seriusan? 395. 395. Beda dikit dong sama yang itu harganya. Iya, betul. Iya kan? Beda dikit. Selisih Dan 100. selisih ya. Dan isinya udah standar ambulan internasional. Harganya segitu, isinya udah persis sama yang kayak gitu. Nanti kita lihat isinya. Udah, Pak Suryo udah dadah dulu. Oke, dadah dulu. Dadah dulu, dah. Nah, sekarang kita bahas si ambulannya. Ini kan spek internasional. Boleh. Iya kan? Tolong cekin sama Bapak pakar ambulannya. Oke, kita langsung bandingkan 3 ambulan dari yang kecil, menengah, gede. Gitu. Apa bedanya? Saya juga pengen tahu, penasaran sampai sekarang spek-speknya gitu. Jadi untuk ambulan itu ada 3 tipenya. Tipe pertama itu basic, tipe kedua itu transport, tipe ketiga itu advance. Ini udah termasuk tipe advance. Advance ya? Ya, karena dia lebih lengkap. Kalau Ngebedainnya gimana? Kalau yang basic itu dia cuma oksigen. Jadi cuma yang di dalam ambulannya Oksigen aja udah gitu. Stretcher, tempat buat keluarga ataupun perawat dokter, dan itu aja oksigen 2. Kalau yang basic itu yang basic tuh jadi buat pemindahan pasien yang pulang ke rumah lah. Ibaratnya kondisi pasiennya aman. Transport, ya, buat transport aja. Kalau gitu. yang transport beda lagi. Transport dia udah agak komplit ya maksudnya. Saya jadi penasaran. Ntar ya, kita tinggalin dulu. Ini apa? Tipe apa yang ini nih? Ini sih kalau disebut transport. Karena dia ada banyak ya buat alat-alat edik ya, kayak apa? Deteksi jantung, yang monitor jantung bisa. Cuman dia tempatnya kurang. Oh, udah terlalu sempit. Udah terlalu sempit. Sekarang posisi tempat duduk tinggal 2.
Sekarang dokter dan perawat di sini. Penindakannya di mana? Coba sih. Ini nggak apa-apa ditaikin. Nggak apa-apa. Kuat ya? Kuat ya? Nah, wah nyangkut kabelnya. Posisinya bingung ya? Bingung Pak? Jadi mau nggak mau kepala harus di sini. Enggak, Tetap pasti. tetap di sana. Ini Terus kaki. nindakinnya di mana? Iya, ini makanya sekarang karena ini posisinya nanggung Jadi ini apa kategorinya? Ambulan tipe transport. transport ya? Iya. Tapi dia bingung ini penempatannya. Ini lihat. Ini Duduknya benar-benar udah bingung. nggak nyaman. Headroomnya udah begini. Jadi memang ya perawatnya harus gini atau dokternya tuh harus begini gitu. Sedangkan posisi kan di ambulan itu kan perawat, dokter, dan keluarga. Itu idealnya. Ideal. Sekarang perawat, dokter posisi seperti ini memang nyaman, Enggak juga sih. ya kan? Iya kan? Oh iya ya. Masa ada wastafel di sana? Mau buka pintunya juga susah. Karena dia kurang. Oh makanya ini dibilangnya spek transport Ya. Kalau yang basic dia nggak ada ini, nggak ada lemari. nggak ada lemari. Nggak ada lemari, nggak ada wastafel, dia cuma oksigen dua. Spek basic sama spek mobil jenazah sama nggak? Beda. Oh beda. Kalau basic bedanya apa? Kalau basic tetap dia buat pasien, karena dia pakai stretcher dan ada ini scope Oh, buat scope-nya pemindahan juga. pasien. Kalau mobil jenazah ya udah ke Anda, Standar ya. nggak butuh Nggak ada. oksigen. Oke, ini yang kecil ya berarti ya. Kecil, ini yang ibaratnya dengan range harga 200-an. Oke. Nah sekarang ke Kia. Saya naiknya enak nggak gitu? Ada footstep lagi. Ada footstep lagi tuh di sini. Ah coba pakarnya ambulan aja yang naik. Sama-sama kok. Hah? Ngejelasin. Ah ini cocok gitu. Jadi kan Enak nih tuh. Posisinya pas kalau gini pun enak. Kan rata-rata orang gini nih. Oh itu. Oh ini pas sih. ini pas ya. Iya. Buat penindakan juga Pak, kita masih ada. Buat BHD masih bisa. Buat penindakan lain itu masih cukup lah ruangnya. Cukup ya. Nggak kayak tadi. Oke. Tuh inverter. Di sini ada 4 soket buat naruh alat. Itu buat naruh alat picu jantung di sini bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Memang tempatnya seperti ini. Bisa. Bisa ya? Memang ditempatkan untuk seperti ini. Bisa di sini. Soalnya udah ada soket colokan ini ya buat Listrik. kayak di rumah ya. Hmm. Karena kan alat-alat medis itu kayak monitor jantung, suction, terus regulator gitu kan pakai alatnya ini. Nggak Iya, bisa pakai Yang kayak di rumah kan. makanya harus pakai inverter lagi. Harus ada inverter nih. Iya, Oke, berarti ini bisa dikategorikan sebagai spek advance ya. Ya. Buat yang Walaupun dia dimensinya lebih kecil daripada high ace. Malah dulu kan sebelum HS tuh ini Oh. yang paling diandalkan tuh ini mobil Travelo Travelo ya. sebelum HS muncul. Travelo tuh udah paling udah spek tinggi lah. Keren ya gitu dulu. Udah kepake banget ini. Tapi Karena untuk sayang jalan-jalan kecil, kompleks gitu masuk Ya. ya kita ya. kendalanya kalau kita pakai HS di saat kita bawa pasien Nah, coba. ke daerah Kita lihat. komplek nyangkut. Iya. Ya, Udah bakal dan- berapa kali Tunjukin dong. Tunjukin. untuk HS ya. High ace kenapa dia agak-agak sulit bermanuver? Yang itu yang mentok di situ. Iya, tuh. Terus dia Wheelbase-nya karena panjang, high ace. Ini kameramen. Ini saya mau nunjukin. Ini wheelbase-nya terlalu panjang untuk high ace dan ceper. Lihat jadi kendalanya di sini. korbannya. Korban udah berapa kali tuh. Karena terlalu panjang. Tapi memang untuk pasien tindakan enak ya gitu. Enak. Cuma kendalanya kalau kita bawa ke jalan-jalan sempit ya. Komplek-komplek itu masuk nggak San pakai high ace? Agak ribet. Masuk asal portalnya tinggi. Oh, kendala di portal juga. Ini tingginya kalau high ace itu 2,3an ya? Iya. Kalau itu tadi berapa? 2,1. 30 mili. Nah, 2 meteran lah ya. meter ini 2,3 ya. Oh, berarti ini lebih tinggi. Iya. Nah, memang sini lihat. Coba Bapak Sandi sebagai driver Coba. ambulan. Kita Nah, ini bisa berdiri sempurna. Kalau di high ace tuh masih bisa enak. Ya, memang kelasnya juga beda. Kelasnya beda. Ini lebih gede. Gitu. Kita buat alat-alatnya seperti ini.
yang tadi saya sebut monitor jantung. Dia di sini posisinya. Ada bracketnya. Terus colokannya tetap harus ambil listrik. Listriknya ada di sini. Listriknya kayak listrik rumah gitu ya? Iya. Ini buat regulator untuk penyalaan ventilatornya di sini. Ada di situ ya. Ini buat alat suction. Suction tuh di sini buat ambil nyedot lendir. Lendir kayak gitu, darah, lendir. Tapi ini alat-alat ini kayaknya masuk juga ya di situ ya? Masuk ya? Masuk. Sama kok. Alat-alat ini bisa masuk sesuai dengan kebutuhannya. Kita bisa disesuaikan. Terus karena ini panjang, lega, dia emergency kitnya gede di tengah di situ. Karena posisinya ya daripada mubazir mungkin ya, daripada tempat kosong ya udah pakai emergency kit di situ. Bersih seperti ini. Gede memang ya, Hayes ya, gede ya. Saya akuin gede sih. Untuk ini ya sama semua. Semua. Lampu tindakan, semua. Infus. Ini buat oksigen. Ini tempat oksigennya malah di belakang kalau ini. Ini simpen di belakang. Ini simpen belakang. Lampu ini juga masih ada nih, lampu ke belakang nih. Lampu apa namanya San ini San? Lampu sorot ya? Kita evakuasi pasien. Iya masih halogen. Travelo udah pakai LED. 2013 Pak. Iya. 2013. Sama sih semua ambulan pasti dikasih apart. Mau itu mobil ambulans buat pasien ataupun mobil jenazah. Ini nomor 1. Nah sekarang bahas harga spare partnya. Ini mah bukan ini kan karena Om Sandi ini adalah bagian pemeliharaannya juga. Jadi dimasukin ke bengkel-bengkel si mobil ambulan ini untuk harga spare partnya yang paling murah di antara ketiga ini yang mana nih? Jujur loh. Jujur. Dulu pakai ini dari 2008 sampai terakhir 2018 dan sekarang pun masih dipakai ya. Ini murah sih. Soalnya walaupun dengan yang Suzuki APV kan beda kelas nih. Beda kelas. Dia mobil termasuk yang mobil kecil, apa ya? Kecil ya. Yang kecil lah. Ini udah termasuk light truck lah ya. Bisa kemasuknya. Murah untuk spare part. Karena kita melihara dari 2008 loh. Melihara Travelo tuh. Bukan baru kemarin pakai Travelo. Kita ada historinya semua. Seriusan ini dari 3 ini yang paling murah. Serius. Ini kan DCC-nya diesel gede, murah. Serius. Bingung ya? Ya murah lah. Termasuk murah banget ini. Berarti worth it dong dari harganya dari. Karena orang nggak tahu. Orang tuh pada nggak tahu bahwa Kia tuh mikirnya mahal. Iya sih. Ini saya cuma bisa ngomong terima kasih. Serius. Orang nggak tahu. Orang mikirnya wah Kia mahal bro. Ya. Ternyata pas udah truknya mah di lapangannya ternyata ya kita 2008 sampai 2018 udah 10 tahun megang Kia Travelo. Dan waktu itu kita punya 4 unit 3 gitu ya kalau nggak salah. Cuman yang sekarang masih dipakai di Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Islam. Masih dipakai sampai sekarang. Masih dipakai itu juga. Iya. Dihibahkan. Itu buat Travelo yang dulu ada diskonnya tuh buat masuk lagi kan mengenalkan lagi Travelo tuh adalah mobil yang paling worth it dipakai kerja. Saya bicara sebagai ambulans dulu. Maksudnya yang lama-lama nih yang mana nih? Kan dulu kan Travelo tuh ada dan anggapan orang tuh bahwa Travelo tuh spare part susah, mahal. Ya, ini sekarang gimana nih? Buat program gimana caranya teman-teman khususnya di Bandung, teman-teman yang punya Travelonya masih jalan di rumah sakit tapi tidak udah mulai tidak di servis ke dealer kami. Kami akan buat satu program diskon khusus. Jadi buat teman-teman yang masih menggunakan Travelo, nggak usah takut, kita sudah siapkan dan saya sudah buat programnya. Asik. Banyak loh. Serius. Yang masih pakai tuh rumah sakit masih banyak yang. Iya, kami harap karena saya juga mau untuk Travelo ambulans khususnya ya saya maunya ini terpakai lagi. Iya lah. Kita dijadikan alat salah satu kendaraan yang memang terpakai oleh rumah sakit di Bandung, khususnya di Bandung. Yes. Jadi Kia Seloam juga peduli dengan tenaga medis yang ada di Indonesia, terutama untuk ambulannya ya gitu ya. Apalagi dengan kondisi sekarang ya, sedang ada wabah yang memang ambulans itu sangat dibutuhkan mungkin oleh teman-teman. Sangat dibutuhkan sekali. Ya kita juga makanya kita nggak mau ngambil
harga yang terlalu tinggi. Dan pokoknya untuk harga yang sepantasnya mau masuk dengan spek yang kita kasih yaitu ambulans internasional. Dan ini nggak berubah kok spek. Nggak berubah ya? Iya. Tetap menjaga kualitas. Menjaga kualitas. Asik. Kalaupun mau di-upgrade pun kita bisa. Tinggal sesuai dengan kebutuhannya rumah sakit tersebut. Ini bedanya soalnya gini nih, sini. Yang apa? Travelo yang ini itu ada skatnya di situ. Nah, jadi ini kalau misalnya COVID itu aman. Gitu. Yang lain cuma dikasih plastik doang. Ya, HS ini tambahan semenjak ada pandemi. Ini cuman pakai plastik kayak gitu. Cuma memang nanti mah kalau untuk spek mah bisa dibicarakan lagi ya. Bisa di-upgrade lah. Bisa di-upgrade atau mau nggak ada sekatnya juga nggak masalah gitu kan sebetulnya kan. Cuman ini adalah prototipe yang ada di Kia Siloam. Oke, dari ambulan gimana nih? Dari ambulan. Dari Om Sandi sebagai pakar ambulan, ini worth it nggak dipakai ini terakhir nih? Saya tanya. Worth it lah. Worth it ya? Kita dulu pakai ini. Oh iya sih. Semenjak ini nggak ada, kita ganti. Iya. Goro-goro. Bukan berarti dia menghilang ya. Bukan berarti. Sedihnya kita ngelihat bahwa Travelo dikira menghilang. Sempat tidur dulu. Iya. Orang mikirnya Travelo udah nggak ada nih. Udah nggak ada. Makanya beralih ke yang kecil atau yang gede sekalian. Karena nggak ada yang penengahnya. Ya ini yang di tengah tapi speknya sama kayak ini. Hampir sama gitu. Jadi kalau misalnya harga ya ginilah perhitungannya. Sebutin jangan harga. Sebutin aja. Sebutin Itu aja. terserah. Untuk Suzuki yang tipe SGX yang udah arena ya. Itu di range 230-an ya. 230 sampai 250. Untuk Toyota Hiace mobilnya aja udah 500. Ya, belum dimodifikasi belum di karoseri ini. Mungkin habis di 5,5. Dan alat-alatnya tuh mahal loh. Alat-alat medis kayak tempat buat monitor jantung itu malah bisa lebih mahal daripada mobilnya.